Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Kustini, NIM 1820206051. Saya dari kelas Matematika 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil media menggunakan aplikasi NetBeans guna untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah program komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media yang saya buat dari aplikasi NetBeans. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi media saya. Baik, kita buka dulu Sofa ini. Nah, di sini di langkah pertama kita dikerahkan untuk membuat desain terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendesain media saya. Oke, baiklah. Di sini kita akan masuk ke halaman utama dari media yang kita buat. Nah, di sini di halaman utama media yang saya buat itu ada KI dan KD. Nah, yang mana KI dan KD ini merupakan tombol untuk menuju menu yang ada di dalam KI dan KD. Adapun yang kita gunakan ini adalah button. Nah, button ini kita klik. Ini saya contohkan, button kita klik. Habis itu bagaimana Kak untuk mengisi gambarnya? Nah, caranya mudah sekali. Kita klik kanan, setelah itu kita pilih properties. Setelah itu di sini di menu properties akan ada menu icon. Nah, di dalam menu icon ini akan ada banyak gambar yang sudah kita beri judul masing-masing untuk kita letakkan di menu yang ingin kita buat. Nah, setelah itu di sini ada KI dan KD. Sudah saya buat di sini namanya judul KI dan KD. Nah, sudah. Setelah itu, Kak, bagaimana cara memasukkan gambarnya? Baiklah, di sini cara memasukkan gambarnya itu sangat mudah sekali. Kita buka Chrome atau Google boleh. Kita searching. Kita cari gambar apa saja yang ingin kita tuju, misalnya apakah gambar matriks atau gambar apa. Nah, misalnya di sini saya contohkan dengan gambar Google. Nah, di sini gambar Google kita download seperti biasa, save image as. Nah, di sini nanti setelah kita download, dia akan muncul di menu download kita. Nah, di sini di download kita. Setelah itu sudah ada di download, nanti kita ganti namanya supaya tidak bingung. Misalnya ganti namanya jadi judul KI dan KD seperti yang saya buat. Nah, setelah itu kita masukkan ke menu NetBeans kita tadi. Nah, letaknya di mana? Di mana kita meletakkan menu NetBeans-nya. Misal di sini saya letakkan dokumen saya itu NetBeans project. Nah, di sini tugas saya itu ada di UAS Sofa Kustini. Saya klik. Nah, nanti gambar yang saya masukkan tadi saya mau pindahkan ke dalam dokumen ini, tepatnya di SRC dari tugas yang akan kita buat ini. Nah, semua gambarnya saya simpan di sini, jadi saya tidak susah untuk mengambil gambarnya ketika saya ada di menu NetBeans. Nah, begitu. Jadi pakainya button ya, biar bisa diklik. Oke. Nah, indikator pun sama caranya seperti itu, cuman kita beda di gambarnya saja. Nah, gambarnya ini caranya seperti tadi. Setelah itu sudah di halaman awal, kita kan perlu halaman KI, halaman indikator, materi, dan seterusnya sampai halaman yang terakhir, sampai pembahasan. Nah, di sini kita buat halaman baru dengan cara start. Yang ini kita klik kanan, nah, pilih new, terus J frame form. Nah,
ini tulis halamannya, mau halaman apa yang kita buat, misalnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama mau kita buat, nah tulis kompetensi inti dan kompetensi dasar biar kita nggak bingung saat meletakkan codingnya nanti. Setelah itu, kalau sudah dibuat nama di sini, maka dia akan muncul halamannya di sini. Misalnya saya gunakan tadi halaman KI dan KD. Nah, ini halaman KI dan KD. Nanti dia akan muncul halaman kosong. Setelah itu, kalau sudah muncul halaman kosong, nah kita letakkan tombol-tombol dengan menggunakan button. Nah, di sini saya menggunakan button untuk halaman utama. Halaman utama ini halaman yang sebelumnya tadi. Jadi ketika kita klik halaman utama, kita akan kembali ke halaman yang tadi. Nah, setelah itu kita pakai button, ini pakai button, ini pakai button sama seperti tadi. Nah, yang untuk halaman KI dan KD-nya ini kita pakai label, J-label. Setelah pakai J-label, kita masukkan gambarnya sama persis seperti tadi, cuman hanya beda J-label saja. Kalau kurang paham, kita praktekkan dulu. Kita ambil J-labelnya, oke, J-label 1, kita klik kanan. Setelah itu kita masukkan properties-nya. Nah, di properties ada icon, kita cari tuh icon yang mau kita masukkan. Misalnya saya mau masukkan icon pembahasan. Nah, saya klik, terus setelah masuk, nah di sini kita kan hanya butuh gambarnya saja, tidak butuh teksnya. Nah, jadi kita edit teks, kita hapus saja teksnya. Nah, di sini gambarnya sudah terpasang. Sudah terpasang seperti ini. Kak, kok ininya jadi besar, ini kok kecil? Nah, itu sudah diatur sebelumnya. Cara mengaturnya itu ada di Find. Kalau di laptop saya ada Find. Jadi misalnya gini nih, saya punya gambar. Ini saya klik kanan, terus saya edit gambarnya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, nah di sini kita bisa mengecil dan membesarkan gambar aslinya. Misalnya gambar aslinya besar lagi nih, terus mau kita kecilin. Karena gini nih gambar aslinya, terus kita mau kecilin supaya bisa muat di dalam netbooknya. Nah, di sini kita buat ukurannya mau berapa, misalnya mau 50 Nah, maka dia akan mengecil gambarnya. Begitu cara membesar dan mengecilkan gambar biar bisa masuk ke menu netbeans, ke halaman netbeans. Oke. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita akan bahas. Oke, ini saya hapus di menu next. Nah, sama seperti tadi kita taruh dulu ininya, apa namanya, gambarnya. Nah, bagaimana cara ngasih kata kalimatnya? Tinggal edit teks saja, kasihlah lanjut misalnya, atau kembali, atau halaman utama seperti ini. Edit teks. Setelah itu kita ke halaman berikutnya, indikator. Sama persis seperti tadi cara meletakkannya.
klik ini, maka dia akan muncul halaman KI dan KD. Jadi halaman yang akan kita tuju itu halaman yang kita klik sesuai dengan halaman yang akan kita tuju. Jadi sinkron antara yang mau kita tuju dengan yang kita klik. Oke. Nah, itu untuk halaman KI dan KD. Kita lanjut ke halaman berikutnya pun sama. Misalnya nih halaman indikator. Halaman indikator kan sudah kita desain semua nih. Pasti kita sudah punya menu-menu yang ada di atas ini kalau sudah kita desain. Nah, setelah itu kita mau kasih codingnya. Nah, di sini ada indikator. Kita klik kanan, event, action, terus action perform. Nah, klik. Habis itu di situ akan ada sama persis codingnya dengan yang pertama tadi. This set visible false. Titik komanya jangan lupa, terus new materi 1. Mengapa pakai materi 1? Tidak lagi pakai halaman KI dan KD karena tombol yang akan kita klik tadi itu akan menuju materi 1. Akan menuju materi 1. Maksud saya bukan materi 1, maaf. Karena kita tadi menuju indikator, nah jadi indikator yang akan kita tulis sesuai dengan halaman yang ingin kita tuju. Ini kan desain awal. Nah, halaman yang ingin kita tuju itu nih indikator yang akan kita klik tadi. Maka di codingnya kita tulis new indikator sesuai dengan nama. Di sini saya kasih indikator new. Jadi new indikator new. Ini itu nama dari halaman yang saya buat. Terus sama seperti tadi. Jadi coding yang pertama bisa kita copy. Setelah itu kita paste ke halaman berikutnya. Jadi kita tinggal copy salin gitu. Tinggal ganti halaman yang ingin dituju saja, ganti yang ininya saja. Setelah itu sama seperti halaman-halaman yang lain. Hanya ada halaman materi 1, ada halaman materi 2, ada halaman materi 3 yang saya buat contoh soal, latihan soal, pembahasan, dan ada kalkulator nilai, yaitu nilai yang akan diperoleh. Oke, setelah itu kita selesai sampai pembahasan, cuman beda yang tadi. Nah, setelah itu kita ke coding yang berikutnya, yaitu coding dari yang agak berbeda. Ini dari kalkulator nilai. Kalkulator nilai kita klik kanan, event, action perform. Nah, di sini kalkulator nilai kita sama seperti tadi menurut halamannya. Kalkulator nilai, kita buka halaman kalkulator nilai. Kalkulator nilai. Kalkulator bantu yang ditulis, tapi halamannya kalkulator nilai. Gak apa-apa lah ya, pasti kita paham maksudnya itu untuk menghitung nilai. Nah, di sini saya akan membuat coding dari kalkulator saya. Nah, di sini seperti biasa ini pakai label. Setelah itu yang ini kita buat codingnya. Ini pakai label, ini pakai JTextFill. Nah, kita akan membuat codingnya. Ini pakai JLabel, ini pakai JTextFill, ini pun sama label, ini JTextFill-nya. Dan nah, di sini yang berbeda karena di sini pakai button. Nah, yang akan kita buat codingnya itu ialah di buttonnya. Jadi di buttonnya ini akan kita event, action perform. Nah, di sini akan ada kita tulis codingnya. Nah,
codingnya itu bagaimana? Ini codingnya sudah saya buat sebelumnya. Karena di sini kita mau menghitung nilai, jadi kita pakai coding int benar hasil. Nah, variabelnya itu kan ada benar dan hasil saja. Jadi benar integer persein getText fill 1 getText. Nah, jadi di sini benarnya itu akan ada muncul akan kita tulis di getText fill 1. Setelah itu ada halaman hasil atau ada menu hasil di dalam kalkulator tadi. Nah, yang mana halaman hasil itu akan mengeluarkan nilai yang kita peroleh dengan cara jumlah benar yang kita isi di kolom di atasnya itu jumlah benar dikali dengan 25. Jadi setiap satu soal yang benar itu akan berkelipatan 25. Nah, jadi ini dikali 25. Setelah itu getText fill 2 setText string value of hasil. Nah, jadi hasilnya nanti akan keluar di getText fill 2. Nah, jadi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan kalau kita menggunakan getText fill 1, getText fill 2, getText fill 3. Nah, adapun fungsi getText fill 3 di sini itu untuk mengeluarkan keterangannya apakah tuntas ataukah tidak tuntas. Nah, di sini jika hasilnya itu lebih besar sama dengan 75, artinya kalau mendapat nilai 75 dia akan tuntas. 75 ke atas dia akan tuntas, atau jika di bawah 75 dia akan tidak tuntas. Nah, itu akan muncul di getText fill 3. Kita akan run file. Nah, di sini jumlah benar kita akan melihat, misalnya kita berhasil menghitung tadi 3 misalnya. Terus kita mau lihat hasil sama tuntas atau tidak tuntas kah, kita hitung. Nah, hasil kita 75, kita akan mendapat predikat tuntas. Begitu fungsi kalkulator nilai yang ada. Oke, kalkulator nilai sudah. Kita lanjut ke setelah itu yang lain tetap sama. Kecuali, nah ini terkecuali ditutup. Oke, kita klik kanan, event, action platform. Nah, di menu untuk menutup media yang kita buat itu pakai codingnya dispose. Nah, dispose ini untuk menu, kita bakal menutup menunya gitu. Dispose. Nah, sama seperti yang tadi, titik koma juga jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya kita ke sekarang kita ke pembahasan soal atau ke soalnya itu di latihan soal. Latihan soal. Latihan soal di sini kita mempunyai 4 soal. Akan saya jelaskan cara codingnya. Oke. Yang pertama, kita buat masukkan gambarnya seperti tadi, seperti langkah pertama. Itu kita buat label dulu, kita masukkan di label. Setelah itu, setelah ada label, kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih icon. Nah, iconnya gambar yang tadi yang sudah saya jelaskan. Dimasukkan dulu gambarnya ke menu src dari media yang akan kita buat. Oke, setelah dimasukkan dia akan muncul gambar seperti ini.
hapus saja teksnya. Nanti ada teks di samping ini, tinggal hapus saja, edit teks, hapus, delete. Setelah itu dia akan muncul gambar seperti itu. Nah, kita masukkan di perintah soalnya. Ini pakai apa? Ini pakai label. Nah, label sama seperti tadi, fungsinya label, cuman dia langsung edit teks, tidak dimasukkan propertiesnya, tidak dimasukkan iconnya, jadi langsung edit teks, hapus, mau tulis bla 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 bla. Ya, hitunglah jumlah matriks A tambah B tambah C. Nah, itu untuk soal yang saya buat. Oke, baiklah, di sini kita akan memasukkan coding untuk pilihan gandanya, pilihan A, B, C, dan D. Nah, di sini A, B, C, dan D itu kita menggunakan radio button. Nah, di sini ada radio button. Kita ambil tuh radio buttonnya. Nah, pilih. Terus kita klik kanan, edit text. Kita mau kasih option apa nih? Misalnya kita kasih option A, B, C atau apa kek. Misalnya kalau biasanya di dalam A, B, C pilihan ganda itu kan ada pilihan A. Jadi kita tulis saja pilihan itu untuk namanya. Nah, di sini saya menggunakan materi matriks. Nah, saya akan memasukkan matriksnya. Di sini saya menggunakan label. Nah, seperti langkah pertama tadi kita gunakan label. Maka pada label ini dia akan bisa memasukkan gambar. Klik kanan, properties, icon. Nah, pilih gambar yang sudah kita kasih kode untuk mudah kita mengingatnya. Nah, oke, nanti dia akan masuk gambar. Nah, jadi gambarnya di sini kita sudah kasih kode. Kita hapus. Nah, jadi begitu. Ini pakai yang label untuk mengisi gambar, sama seperti A, B, C, dan D sama. Setelah itu kita masuk ke periksa jawaban. Oke, sebelum periksa jawaban kita mau kasih coding yang untuk pilihan gandanya. Bagaimana sih supaya coding ataupun pilihan ganda kita ini tidak banyak pilihannya? Ketika kita klik satu, itu udah pilihannya cuma satu yang bisa kita pilih, nggak bisa pilih dua atau tiga pilihan seperti pilihan ganda biasanya. Kita itu hanya disarankan untuk memilih satu jawaban. Nah, di sini kita akan menggunakan menu dari button group. Nah, button group kita tarik button group, kita taruh di buttonnya. Nah, kita letakkan di buttonnya. Setelah kita taruh di buttonnya, nanti dia akan masuk nih ke button itu. Nah, setelah itu kita masukkan ke salah satu pilihannya di sini. Maka di sini ketika kita klik, terus kita properties, nah nanti di button groupnya dia akan ada pilihan button group berapa yang kita masukkan. Misalnya satu saja. Nah, ini kan terlalu banyak nih, 1, 2, 3, 4. Satu kali saja memasukkan button groupnya. Nah, misalnya kita pilih button group 1 sesuai yang kita buat. Nah, setelah itu masukkan button group 1 yang di B. Yang di B juga sama seperti yang di B, kita klik kanan, kita properties, setelah itu kita buat button groupnya, button group 1. Semuanya A, B, C, sampai D itu kita buat button group 1 sehingga dia akan terhubung satu sama lain. Nah, ketika kita run file, nah nanti dia akan hanya bisa memilih satu pilihan saja, tidak bisa memilih 2 atau 3 jawaban. Nah, ini akan kita lihat. Nah, misalnya nih, kita setelah itu kita cuma mau pilih A. Nah, kita pilih A, ataupun kita mau pindah ke B. Nah, jawaban yang di A dia akan hilang, dia akan pindah ke C. Nah, sesuai jawaban yang kita benar-benar yakin. Jadi nggak bisa milih semua. Oke. Sama seperti itu. Setelah itu kita ambil button untuk mengisi tombol yang ini. Nah, misalnya nih saya praktekkan ambil button,
setelah itu kita klik kanan, kita edit teks. Nah, tulislah apa yang mau ditulis, misalnya periksa jawaban Anda, bla 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 misalnya. Nah, setelah itu akan ada tulisan seperti ini, periksa jawaban Anda. Ketika kita klik ini di run file nanti dia akan muncul jawabannya di sini, benar atau salah. Di sini kita akan memerlukan coding juga. Setelah ini kita pakai button, ini kita pakai label, dan ini kita pakai JText field untuk mengeluarkan keterangannya. Kita pakai JText field. Nah, untuk mengisi codingnya kita klik di daerah periksa jawaban Anda. Oke, kita event action perform. Di sini sudah ada coding yang saya buat. Jika J radio button 1, nah J radio button 1 tadi yang pilihan A. Nah, J radio button 1 itu kita pilih, maka dia akan benar untuk soal nomor 1 ini. Nah, pilihan yang lain itu salah. Nah, jadi ini salah. Hanya ada satu jawaban benar. Ini codingnya. Setelah itu J button 2 itu pilihan B, J radio button 3 itu pilihan C, ini B. J radio button 4 itu B. Nah, maka ketika kita run, sebelumnya jika radio button 1 kita klik, maka dia akan muncul di JText field itu benar untuk soal yang pertama. Nah, jika dia radio button 2 yang kita pilih, maka dia akan keluar di keterangan JText field-nya itu salah. Begitupun dengan J radio button 3 yang kita pilih dan J radio button 4 yang kita pilih, akan ada keterangannya masing-masing. Inilah codingnya. Nah, kita akan melihat perjalanan medianya. Kita run file. Kita tunggu. Nah, jika kita pilih misalnya ini mau A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, B tambah C, netizen. Kita pilih. Kita periksa jawaban Anda. Ini kita akan melihat jawaban kita benar atau salah. Nah, ternyata jawabannya benar, berarti kita sudah benar satu soal. Begitupun untuk soal yang selanjutnya, sama persis codingnya dengan yang tadi, tinggal kita copy paste saja. Nah, untuk ini tidak ada perbedaan, sama saja, hanya bisa satu saja pilihan yang kita pilih. Nah, benar atau ini salah sama dengan soal-soal yang berikutnya. Ada pembahasan soal. Nah, pembahasan soal itu ada di menu utama. Kalau kita mau lihat menu utama. Sekarang sudah sampai di halaman yang terakhir. Ketika kita mau klik halaman utama, nah, berarti halaman utama dia akan balik ke halaman utama. Nah, di sini ada codingnya juga. Kita akan mengcodingnya event action perform. Nah, di sini sama seperti yang kita jelaskan tadi, ketika kita klik tombol tersebut kita akan menuju halaman yang ingin kita tuju. Nah, yaitu halamannya halaman desain awal, akan kembali ke halaman utama atau desain awal yang tadi. Itu halaman utama. Saya jelaskan sebelumnya tadi. Begitu pula dengan tutup. Nah, di sini tutup tadi apa? Isinya codingnya itu di pause. Nah, di sini ada codingnya. Tinggal copy paste. Oh, kita mau lihat ini perjalanan ini. Dan file. Kita tunggu. Nah, di sini kita mau ke halaman utama. Nah, dia akan balik ke halaman utama kita tadi. Ya, di halaman pertama. Mau pilih kemana nih? Kita mau ke
selanjutnya tinggal masukkan berapa soal yang benarnya tadi, misalnya 2, masukkan 2, tinggal hitung jumlah Anda 50 dan Anda tidak bisa. Oke, kalau ini kekurangan gitu ya, kurang panjang gitu, kita dulu kalkulator. Nah, ini tadi di kita karena dia tidak muat untuk kata-kata yang tidak berubah. Dan akan saya jalankan terlebih dahulu. Kita akan melihat perjalanan media yang sudah saya buat. Baik, kita run file. Nah, di sini adalah halaman utama dari media yang akan kita jalankan. Berikut isi dari media ini adalah, adapun itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita akan klik. Setelah kita klik tombol KI dan KD tersebut, maka akan muncul isi dari KI dan KD-nya. Lanjut, kita balik ke halaman utama. Indikator, akan keluar indikator, atau kita klik tombol next. Dia akan keluar slide yang berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan coding. Nah, codingnya nanti saya akan jelaskan setelah ini. Nah, di sini ada kalkulator nilai. Kalkulator nilai ini gunanya untuk menghitung nilai. Misalkan berhubungan di sini soal yang saya buat ada 4. Kalau misalnya Anda benar 4 dalam mengerjakan soalnya, kita masukkan jumlah benar 4. Setelah itu kita hitung nilainya berapa. Nah, di sini ada ketuntasan. Kalau misalnya nilai Anda mencapai nilai yang ditargetkan, itu berarti Anda tuntas. Jika di bawah KKM, istilahnya KKM ya, jika nilai yang Anda dapat itu di bawah dari target yang kita harapkan, itu akan tidak tuntas keluarnya. Berikut kita hitung. Nah, jika Anda benar 4, maka hasil Anda akan 100, maka Anda tuntas. Jika nilai Anda benar, jika misalnya Anda benar 2, kita hitung, hasilnya akan 50 dan Anda tidak tuntas. Nah, inilah yang saya sediakan di dalam media saya, yaitu kalkulator nilai. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi, sebelum mengerjakan soal, harap Anda mempelajari dulu contoh-contoh soal yang sudah disediakan. Nah, jika kita mau lanjut atau mau kembali boleh. Kembali lagi ke kalkulator, atau mau lanjut, kita lanjut aja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke latihan soal. Nah, di latihan soal ini Anda bisa memilih jawaban. Misalnya nih, ini soalnya. Nah, Anda hitung dulu, nanti Anda pilih jawabannya. Kalau misalnya Anda pilih B, kita akan periksa jawaban Anda, atau Anda sendiri yang akan periksa jawaban Anda. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan salah. Salah berarti bukan B jawabannya. Nah, itu Anda sudah salah 1 dari 4 soal. Anda masih punya 3 lagi kesempatan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita pilih jawabannya, misalnya nih, pengurangan. Anda hitung menurut contoh dan pemahaman yang Anda dapatkan. Misalnya Anda pilih jawabannya C. Kita lihat, periksa jawaban. Benar, oke, Anda benar 1. Jadi Anda sudah benar 1 dan salah 1. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Anda pilih jawabannya misalnya D. Oke, periksa jawaban. Benar lagi. Oke, kalau benar lagi berarti Anda sudah benar 2. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal yang terakhir itu Anda hitung. Ada soal cerita, sesuaikan
kalkulator yang kita punya ya. Misalnya kita pilih apa ya jawabannya, misalnya jangan asal ya, dihitung dulu. Misalnya jawabannya C. Oke, kalau jawabannya C kita tuliskan jawabannya. Oke, benar lagi, berarti kita sudah benar 3 dan salah 1. Kalau sudah benar, kita lanjut aja kalau ada pembahasannya kan. Nah, di sini ada pembahasan soal. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa jawaban kita salah. Nah, di sini ada terjawab alasannya mengapa perhitungan kita salah. Nah, jika kita penasaran dengan nilai kita, mari kita ke halaman utama. Di halaman utama kita ada kalkulator nilai. Kalkulator nilai ini kita bisa menghitung nilai. Tadi kita benar 3. Kita masukkan jumlah benarnya 3, lalu kita hitung. Dan hasil kita 75 dan kita mendapat predikat jurusan. Baiklah, mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai media yang saya buat dari aplikasi NetBeans. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.